Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, selama masa pandemi ini jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir ya. Kelas 4 SD, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Radialtu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, kami ridho bahwa Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikan aku pengertian yang baik. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa persiapkan peralatan tulisnya serta buku ya. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting dalam teks tersebut dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelas, siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga siswa dengan benar. Nah, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Setelah memotivasi diri sendiri, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di sekolah dengan tepat. Pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Pertama IPS, kedua PPKN, ketiga Bahasa Indonesia. Pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 3 kita telah mengetahui nih anak-anak 4 macam aktivitas ekonomi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, keragaman ekonomi Indonesia 2 ada berbagai macam bidang yang telah kamu ketahui aktivitas ekonomi, yaitu bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta kehutanan. Nah, selain 4 jenis tersebut masih ada nih aktivitas ekonomi berikut ini. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan ya anak-anak. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak serta non-migas ya. Jadi ada migas dan tambang non-migas, minyak dan gas. Nah, contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Potensi barang-barang tersebut hendaknya dikelola dengan sangat optimal nih anak-anak nih, karena kalau kita sudah mengoptimalkan barang-barang tersebut, maka Indonesia akan makmur nih anak-anak. Nah, barang tambang
bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis nih anak-anak. Aktivitas ekonomi di bidang industri nih anak-anak. Nah, kamu bisa mengamati gambar di layar kacamu industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut nih anak-anak. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Nah, berikutnya aktivitas ekonomi di bidang perdagangan ya anak-anak. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda nih anak-anak tentunya. Ada kayak potensi alam, ada pula miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah nih anak-anak. Akibatnya tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain perdagangan besar atau grosir ya anak-anak ya, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor impor. Nah, yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa nih anak-anak. Sebagai negara kepulauan wilayah di Indonesia, hubungan selat dan laut untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi di negeri. Nah, di Indonesia sarana transportasi meliputi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, yang kedua, pembelajaran PPKN. Dalam pembelajaran PPKN, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas nih anak-anak nih. Setiap warga masyarakat termasuk sikap toleransi terhadap
keragaman dalam masyarakat. Nah, sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Nah, bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap agama? Yuk kita lihat di pembelajaran bahasa Indonesia, kita baca sama-sama ya. Sikap toleransi terhadap agama. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolare. Artinya, dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati-hati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat tentunya. Berikut ini bentuk-bentuk toleransi nih anak-anak terhadap keragaman hukum, suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Nah, dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antara umat beragama dapat mewujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikutnya anak-anak. Yang A, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang B, tidak memaksa kepada orang lain. Yang C, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang D, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Yang E, hormat menghormati bekerja sama antara umat beragama. Yang F, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang G, menjaga kerukunan antara umat beragama, antara umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras nih anak-anak. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Nah, ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing nih anak-anak. Oleh karena itu, akan terciptanya keragaman ras. Nah, yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah nih anak-anak. Tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Indonesia terdapat keragaman sosial budaya nih anak-anak. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Nah, bagaimana nih anak-anak caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti ini nih anak-anak. Nah, yang pertama anak-anak bangga terhadap kekayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia. Yang ketiga, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadat. Yang keempat, menghargai asal kebudayaan suku bangsa lain. Yang
Nah, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Nah, toleransi keragaman gender yang keempat ya anak-anak ya, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, gimana nih anak-anak maksudnya? Nah, maksud di sini adalah Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender nih, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan peran perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Nah, sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama nih anak-anak untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki nih anak-anak kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama nih anak-anak. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah ikut ini nih anak-anak. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa jenis kelamin. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan memasuki tugas tema. Tema kali ini, simak berikutnya. Sebelum itu, persiapkan buku serta alat tulisnya ya. Yang pertama, bahasa Indonesia. Kamu tadi telah membaca bacaan sikap toleransi terhadap keragaman. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, tuliskan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini nih. Kamu bisa di kotak, tapi kalau misalnya tidak bisa untuk menulis di kotak kayak begitu, cukup tulis di bukumu saja dengan rapi, dengan tulisan yang bisa dibaca nih anak-anak tentunya. PPKN. Apa yang kamu pahami tentang pentingnya toleransi nih anak-anak? Kamu bisa mengerjakan di buku PPKN ya. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang toleransi ya. Nah, sekarang kamu gimana nih pahaminya tentang penting toleransi tersebut? 3. Pembelajaran IPS ya anak-anak. Kamu akan membuat tabel seperti ini. Jenis aktivitas ekonomi dalam keluarga. Kalau nomor 1 pertanian, banyaknya gimana? Terus 2 perdagangan seperti apa? Yang ketiga jasa. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.